But I do have one more challenge for you. My cabbages! Halo Sobat Renzo Movie, bagaimana kabar kalian? Semoga sehat dan tetap semangat. Gak lupa juga Bang Denai mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa bagi yang menjalankannya. Dalam episode sebelumnya, Aang berada di kota Omasu terlibat dengan keributan dengan Pangeran Zuko yang terus memburunya. Sementara itu, Sokka dan Katara berhasil menghentikan rencana kelompok Jeff untuk membunuh Raja Omasu dengan meledakkan tas yang berisi bom jeli. Sementara itu, pertempuran sengit antara Aang dan Zuko malah membuat kekacauan dalam kota hingga akhirnya mengundang pasukan keamanan datang. Aang yang sedang memadamkan api malah tertangkap gerombolan pasukan kerajaan pengendali tanah. Apa yang terjadi selanjutnya? Kita simak alur ceritanya. There's been a mistake. The fires weren't my fault. Aang yang tertangkap dan dipenjara karena keterlibatannya dalam kerusuhan dan kekacauan dalam kota Omasu. Rupanya di sana, di penjara yang sama, Paman Iroh juga ikut tertangkap dan menyuruh Aang untuk sabar dan tenang. Aang bertanya kenapa Pangeran Zuko selalu ingin menangkapnya. Lalu Paman Iroh menceritakan tentang riwayat Pangeran Zuko yang sangar hati Hello Kitty ini bertindak seperti itu hanya ingin berbakti dan membuktikan kepada ayahnya agar bisa mendapatkan kehormatannya kembali setelah diasingkan dari istana. You wanna come with me? Lalu ayahnya memberikan tugas berat kepada Pangeran Zuko yang kurang masuk akal, di mana Pangeran Zuko harus menemukan avatar dan membawanya kepada Raja Ozai. Keinginan Pangeran Zuko untuk menangkap avatar bukan untuk ambisi perang seperti Komandan Zhao yang licik, tetapi untuk mengambil kehormatannya kembali sebagai putra mahkota Raja Api. That I'm not to return until I find the Avatar. Dan itulah alasan utama mengapa Pangeran Zuko sangat berambisi untuk menangkap Aang. Dan Paman Iroh juga menceritakan bagaimana si Pangeran Zuko ini pernah menyelamatkan hidupnya sehingga memutuskan untuk membimbing dan menemani Zuko dalam masa pengasingannya. I don't need a babysitter. Paman Iroh ini dulu adalah seorang jenderal besar negara api yang terkenal sangar dengan julukan Naga Api dari Barat, yang akhirnya gelar dan semangat sebagai seorang jenderal pun hilang, seperti nggak ada tujuan hidup. Setelah anak satu-satunya gugur dalam peperangan hingga sampai dikucilkan oleh keluarga kerajaan api, dianggap sebagai seorang pengecut karena memutuskan untuk mengundurkan diri dari perang. Dengan keadaan yang putus asa inilah datang Zuko untuk selalu memberikan semangat dan menyadarkannya hingga menjadi orang yang sangat berbeda. Lu-Ten never needed it because he was the strongest person I knew. Di mana Paman Iroh ini akhirnya memilih untuk meninggalkan jalan kekerasan dan memutuskan untuk menemani dan membimbing Pangeran Zuko. Gak begitu lama setelah mereka ngobrol, mereka pun terpaksa berpisah, di mana Paman Iroh menjalani hukuman untuk menjalani kerja paksa sementara Aang diminta untuk menghadap Raja Omasu. Setelah Raja Omasu bertemu dengan Aang, raja ini langsung berkata bahwa bocil botak tato panah ini adalah avatar dari pengendali udara. He is the master of all four elements. Betapa terkejutnya Aang, rupanya Raja Omasu ini adalah bumi kawannya Aang 100 tahun lalu. Boomy! Hey, Aang. Aang pun heran mengapa Bumi masih hidup selama 100 tahun. Bumi mengatakan berkat diet sehat, rajin olahraga, doa dari sobat yang nonton, dan masalah umur biar Tuhan yang atur. Dan Bumi lalu berkata mengapa Aang sudah 100 tahun masih bocil gundul seperti dulu. Lalu Bumi mengajak Aang untuk makan malam sambil menceritakan kisahnya.
Throw him! Pada saat pesta jamuan makan berlangsung, Bumi yang sudah mengetahui kisah Aang merasa kecewa dan menuduh Aang kabur dari serangan negara api, lalu mengurung diri menjadi es selama 100 tahun. Mendengar hal itu, Aang lalu membantah kejadian tersebut hanya sebuah kecelakaan yang tidak disengaja. Sang Raja Bumi ini mungkin karena trauma yang disebabkan kondisi perang yang gak selesai-selesai membuat mental Raja Bumi ini agak terganggu dan menyimpan sedikit dendam kepada Aang karena menjadi seorang avatar, lalu menutup dirinya dari invasi peperangan dengan negara api. Di tengah perbincangan, Aang memohon kepada Bumi untuk melepaskannya karena dia hendak ke suku air utara untuk menyelamatkan desa tersebut dari serangan negara api. Mendengar permintaan Aang, Bumi berniat membebaskannya, tetapi dengan persyaratan Aang harus menerima tantangan dari Bumi. Meskipun Aang nggak tahu tantangan apa yang diinginkan si Raja Bumi, Aang yang nggak punya banyak waktu akhirnya menerima tantangan itu. Challenge accepted. Dalam perjalanan, Paman Iroh yang akan dibawa ke kamp kerja paksa oleh para pasukan pengendali tanah yang dulu pernah punya pengalaman buruk menjadi korban keganasan perang, di mana Paman Iroh punya pengaruh penting dalam perang itu, yaitu dalam pengumpulan Ba Sing Se selama 600 hari, membuat traumatik dan kemarahan para pasukan pengendali tanah kepada negara api. Dan hal itu membuat Paman Iroh yang sudah tobat ini memahami bahwa perang bukan suatu hal yang baik bagi siapapun. Thank you. Kita kembali ke Pangeran Zuko yang pada saat kekacauan di kota Omasu yang berhasil keluar gerbang kota berniat kembali untuk menyelamatkan Paman Iroh dengan menyamar sebagai salah satu pasukan pengendali tanah. Lalu berhasil masuk menyusup ke dalam penjara. Rupanya menurut info dari pasukan penjara, Paman Iroh baru saja dibawa ke kamp kerja paksa, sehingga Pangeran Zuko yang harus segera bergegas menyusul Paman Iroh sebelum terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. I'm coming, Uncle. Di sisi lain terlihat Sokka dan Teo terlihat kecewa dengan tindakan Sai yang membuat pengkhianatan dengan terlibatnya Sai dengan mata-mata negara api untuk mengirimkan beberapa rancangan penemuan perakitan senjata perang. Were you working with the enemy? Sai yang merasa bersalah ini berusaha menjelaskan hal tersebut dilakukan guna melindungi Teo dan kota Omasu. Rupanya selama ini kota tersebut aman dari invasi negara api berkat jasa Sai berdiplomasi dengan negara api. Dalam perdebatan, tiba-tiba datang Katara yang mengabarkan bahwa Aang telah ditangkap pasukan kerajaan tanah. Aang's in prison. Mereka pun mencari cara bagaimana membebaskan Aang dan menurut informasi dari ayah Teo, hanya ada satu jalan yaitu melewati terowongan bawah tanah rahasia yang dibangun oleh leluhur mereka menuju istana kerajaan Omasu. Tunnels? Walaupun jalur itu sudah lama sekali tidak pernah dilewati, konon kabarnya ada sesuatu yang jahat menjaganya. Namun Sokka dan Katara yang tidak ada pilihan lain, akhirnya bertekad kuat tetap akan menyelamatkan Aang melewati terowongan tersebut. The secret tunnels, hidden under the mountain. Saat sampai di terowongan, mereka melihat orang-orang sedang berkerumun bermain musik. Jewel of my heart, yeah. Katara pun bertanya-tanya dalam hati, nggak bahaya bermain musik di dalam goa seperti ini. Dan Katara menduga bahwa cerita yang mengerikan tentang terowongan ini hanya sebuah mitos. Lalu Bang Gondrong yang sedang bernyanyi ini menjelaskan bahwa terowongan itu memang mengerikan dan meminta Katara Sokka untuk tidak pergi ke sana. Yeah, I want to go in there.
Lalu Bang Gondrong ini menceritakan kisah terbentuknya terowongan itu, di mana pada dahulu kala ada sepasang kekasih bernama Oma dan Su, yang dimana mereka tidak bisa bertemu karena kedua desa tempat tinggal mereka saling bermusuhan, hingga akhirnya mereka belajar mengendalikan tanah berkat seekor tikus tanah ajaib yang akhirnya membuat terowongan ini secara diam-diam. Hingga dalam peperangan, Su mendengar kabar kekasihnya Oma ini gugur dalam peperangan. Lalu Su yang marah dan murka akhirnya menggunakan jurus pengendali tanah untuk menghentikan peperangan yang akhirnya kedua desa itu berdamai, lalu membuat nama baru untuk kedua desa tersebut yang bernama Omasu. Setelah mendengar penjelasan Bang Gondrong, mereka berdua tetap akan melewati terowongan tersebut untuk menyelamatkan Aang. Angry spirits. Kita kembali ke Pangeran Zuko yang berhasil menyusul rombongan pasukan pengendali tanah yang membawa Paman Iroh. Zuko baku hantam dengan pasukan itu dan terlihat dengan mudah mengalahkannya. Terlihat mereka berdua tidak serius untuk menghabisi pasukan pengendali tanah karena sifat mereka berdua masih mempunyai rasa welas asih. Bahkan pada saat salah satu pasukan menyerang Paman Iroh dari belakang. Dengan kondisi Paman Iroh yang terluka, Pangeran Zuko memilih untuk membawa ke kapal untuk merawat lukanya dan mengorbankan mengejar Aang and the gang. Kita kembali ke Katara dan Sokka yang masih mencari jalan menuju Istana Raja. Di dalam terowongan yang terkenal mengerikan, mereka berdua bingung dengan petunjuk peta yang tidak sesuai dengan apa yang mereka temui dan lalui. Lalu mereka berdua terkagum dengan cahaya samar-samar dari sebuah batu kecil yang bercahaya. Sokka beranggapan ini mungkin suatu petunjuk jalan menuju istana. Lalu Katara ini membantah. Ini bukanlah hanya sebuah batu kristal biasa di dalam gua dan bukan suatu petunjuk. Hingga akhirnya mereka berdua berdebat tentang hal ini. Lalu karena mereka tidak banyak waktu untuk bertengkar dan memilih untuk melanjutkan penjelajahan. Setelah jauh menempuh perjalanan, mereka berdua menemukan jalan buntu dan mereka mencoba menemukan jalan alternatif lain yang sudah dilewati. Jalannya sudah berubah. Rupanya terowongan ini memang angker dan keramat. Mereka yang panik untuk menemukan jalan keluar tiba-tiba mendengar sesuatu dari jauh. Mereka terkejut dengan kehadiran tikus tanah raksasa. Lalu mereka pun bingung mengapa tikus tanah raksasa itu tidak menyerangnya. Rupanya tikus raksasa ini buta dan hanya bereaksi pada perasaan manusia di sekitarnya. Dan hal ini dapat membantu mencari jalan keluar dengan indera perasaannya. Katara dan Sokka pun meminta pada tikus tanah raksasa ini untuk menunjukkan jalan menuju istana Raja Omasu. Pada saat Aang menerima tantangan dari Raja Bumi, Bumi menantang duel dengan Aang 1 lawan 1 yang ingin melampiaskan dendamnya kepada Aang tentang bagaimana sulitnya merasakan perang selama 1 abad akibat menghilangnya avatar yang seharusnya menjadi penyimbangan dari keempat negara. Dari semua hal yang dilakukan oleh Raja Bumi ini, intinya adalah supaya Aang bisa mengalami apa yang dia alami selama Aang menghilang. One final game. Di mana Aang yang tidak berniat melawan Bumi terpaksa hanya bertahan selama pertarungan.
Bahkan di serangan bumi yang terakhir, Aang dipaksa untuk memilih 2 di antara mereka selamat. Saat Aang menahan kedua batu besar dengan pengendalian udaranya dan meminta bumi untuk menghindar, lalu bumi meminta Aang untuk melepaskan batu di atas kepalanya dan menjadikannya Aang pemenang. Lalu pilihan itu merupakan pengujian kepada Aang untuk menjadi avatar yang sesungguhnya demi perang yang selama seabad itu bisa dirasakan oleh Aang. Sampai akhirnya Sokka dan Katara yang sudah tiba di sana dan akhirnya tepat pada waktunya. Saat Raja Bumi marah karena Aang curang dibantu Katara dan Sokka, yang akhirnya membuat Bumi sadar dengan menunjukkan barang pemberiannya 100 tahun lalu dan meminta Bumi bekerja sama untuk membantu Aang menjadi avatar demi terciptanya dunia yang damai tanpa peperangan. Mendengar permintaan Aang, Bumi bersedia bahwa Aang akan mempunyai caranya sendiri untuk menjadi avatar sesungguhnya. Beberapa saat kemudian, Raja Bumi mendapatkan informasi bahwa pihak Raja Omasu sudah meminta pihak Ba Sing Se untuk bersiap bersatu melawan negara api. Rupanya berkat informasi dari Sai, ayahnya Teo ini, kota Omasu telah bersiap untuk segala sesuatu yang sudah dipersiapkannya. Lalu Bumi meminta Aang segera pergi dan melanjutkan petualangannya sebagai tugas avatar untuk menyelamatkan desa suku air utara dari serangan negara api. Namun sebelum Aang pergi, Raja Bumi meminta Aang untuk menjalani satu tantangan lagi. Goodbye, Jet. What is it, Zuko? Nothing. Klik suka jika kalian merasa terhibur dengan alur cerita film Avatar The Last Airbender kali ini. Gak lupa juga Bang Denai mengucapkan terima kasih karena sudah menonton. Sampai jumpa di episode berikutnya.